Mingga, asal dari S1 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang subnetting mask. Eh, Nah, di dalamnya sendiri apa saja akan kita bahas? Kita akan bahas pendahuluan, terus ada perhitungan, kemudian nanti akan ada simulasi di Cisco ya. Baik, pendahuluannya subnetting ini sendiri adalah proses untuk memecahkan sebuah atau beberapa network menjadi lebih kecil dan juga untuk kegiatan administrator untuk menggunakan 32 bit pada IP address yang tersedia dengan efisien tentunya. Kemudian tujuannya sendiri itu apa saja? Untuk yang pertama tadi kita sudah bahas ya, untuk mengefisienkan IP address. Kemudian ada membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti kata membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian ada untuk mengatasi masalah perbedaan antara hardware dengan topologi fisik jaringan. Selanjutnya ada membuat lebih efisien alokasi IP address. Kemudian ada untuk meningkatkan keamanan dan mengurangi terjadi kongesti akibat terlalu banyak host dalam satu jaringan. Untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network. Kemudian analogi dalam subnetting mask ini adalah dianalogikan seperti sebuah jalan. Dia memiliki rumah sekitaran 1 sampai 8, kemudian rumah nomor 8 ini adalah RT, ketua RT, yang memiliki tugas untuk mengumumkan informasi tentunya kepada warga sekitar. Nah, kemudian ketika rumah ini menjadi banyak, menimbulkan keruwetan dan kemacetan, dan kemudian diadakanlah pengaturan lagi, dibuat lagi gang-gang rumah yang masuk ke dalam gang, kemudian diberi nomor baru, sehingga masing-masing gang itu ada kedua RT-nya sendiri, sehingga akan memecahkan kemacetan dan menimbulkan efisiensi dan optimalisasi transportasi tentunya. Kemudian ada perhitungan. Di perhitungan sendiri ada IP address ini terbagi atas dua. Pertama subnetting mask alamat IP kelas A. Ini dia jumlah subnet mask terbagi atas jumlah subnet mask, kemudian jumlah subnet bit, kemudian adalah subnet masknya juga, kemudian ada jumlah host setiap subnet. Ini dari 1 sampai 10, terus dari 11 sampai 22. Kemudian subnetting halaman kelas B, ini dia perhitungannya dari 1 sampai 14. Untuk yang C ini dari 1 sampai 6. Nah, contoh soalnya ini, tentukan subnet mask dan IP yang bisa dipakai untuk dalam sebuah jaringan yang ingin dibagi menjadi beberapa kelompok dengan maksimal 30 host per kelompok. Misalkan menggunakan kelas C dengan IP 192.168.100.0. Kita pertama-tama menentukan subnet masknya dulu menggunakan rumus 2 pangkat N lebih dari sama dengan host. Karena maksimal dari 30 host, maka 2 pangkat 5 harus lebih dari 30. 2 pangkat 4 nilainya 16, berarti harus 2 pangkat 5, dan terbukti nilai 32 lebih besar dari 30. Karena N sama dengan 5, maka kita menentukan sejumlah biner yang bernilai 0 yang dihitung dari oktet keempat. Nah, ini oktet keempat ini 1, 2, 3, 4. Nah, di sini sampai 5 ke belakangnya, itu dia akan kita beri 0. Dan kita akan mencari ini, kita ubah nilai biner ini menjadi nilai apa ya, nilai desimal, dan terbentuk nilai 224. Maka subnetnya adalah 2555224. Kemudian kita menentukan nilai IP-nya menggunakan rumus 2 pangkat N kurang 2 lebih dari host. Karena maksimalnya 30 host, maka kita masukkan 2 pangkat 5 dikurang 2 lebih dari 30, maka 30 lebih dari atau sama dengan 30. Nilai ini benar. Nah, ini kelompoknya. Kelompok 1 sampai kelompok 8 yang akan terbentuk menggunakan IP dengan kelompok 1 0 sampai 31. Nah, pembagiannya sendiri, setiap satu kelompok itu ada sekitar 32 IP. Baik, mungkin itu saja. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam simulasi. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam simulasi Cisco Packet Tracer. Di sini kita ada 6 PC. PC pertama memiliki konfigurasi seperti ini. Dengan default gateway-nya 1.62, subnet mask-nya 255.192. Kemudian ini juga sama, di PC 2 sendiri kita memakai gateway yang sama. Namun berbeda di PC 3, kita tidak memakai gateway. Untuk PC 4, kita menggunakan 1.67. Dia
kelompok sebelah kanan, kita memisahkannya. Karena kelompok dalam pembagian subnetting itu dia pembagiannya 65 ke atas sampai 100 kalau tidak salah. Dia pembagiannya sebanyak 30 ke 32. Kemudian di PC5 IP configuration-nya tidak ada. Di default gateway-nya tidak ada. Address-nya 1.68, untuk PC 6-nya sendiri dia 1.69. Untuk router, kita sebelah kiri menggunakan Gigabit Ethernet 0/0. Ini nilainya sama ya yang tadi gateway-nya. Kita menggunakan ini. Subnet mask-nya tentu saja sama. Untuk gateway yang sebelah kanan, kita memakai nilai 192.168.1.100. Baik, langsung saja, nggak usah berlama-lama, kita akan ngirim pesan PDU dari PC pertama ke PC kedua. Oke, kita klik. Masuk. Oke. Kesampai ya ke PC 2. Kemudian apakah dia bisa kembali? Bisa kembali. Karena dia masih dalam satu switch yang sama. Oke. Sukses ya. Kemudian kita menggunakan skenario yang baru. Kita akan ngirim dari PC pertama menggunakan menuju PC 3 yang tidak memiliki gateway. Oke. Oke, kita langsung saja masuk. Terkirim juga ya, meskipun gateway-nya tidak ada, dia masih bisa kembali pulang karena dia memiliki switch yang sama tentunya. Oke, berhasil ya. Langsung saja lagi skenario yang ketiga. Di sini kita akan ngirim dari PC pertama menuju PC 4. Oke, langsung saja. Masuk ke dalam switch. Kemudian masuk ke dalam router. Wah, ini nggak ada ya. Dia ada tanda-tanda silang karena masih mencari-cari. Kita klik reset simulation. Kita cari lagi. Masuk. Kemudian masuk ke router. Kemudian turun ke switch sebelah kanan. Dan masuk ke dalam PC keempat. Pesan ini sampai ke PC 4. Nah, apakah pesan ini bisa kembali? Tentu saja bisa. Karena apa? Karena dia memiliki gateway tentunya. Oke. Kembali ya. Oke, berarti berhasil ya. Sini ada successful, sukses. Oke, langsung masuk lagi ke skenario ketiga. Kita akan ngirim dari PC kedua yang memiliki gateway ke PC kelima yang tidak memiliki gateway. Langsung saja. Oke, masuk ke switch, masuk ke router. Di router ini tidak ada apa-apa ya, nggak muncul. Oh, masih masuk ya. Oh, bisa masuk ya, karena tadi. Nah, tapi di sini ada tanda X nih. Karena sebelumnya di PC 1 menuju PC 4, dia itu sudah mencari dan sudah mengenali switch yang sebelah kanan. Jadi dia tidak perlu berhenti lagi. Dan di tanda silang ini menandakan bahwa pesan PC 1 ke PC 5 itu dia tidak bisa kembali karena dia tidak memiliki gateway tentunya. Mungkin itu ya kesimpulannya bahwa PC tujuannya tidak memiliki gateway sehingga tidak memiliki balasan kembali. Kemudian ini yang terakhir, kita akan coba ngirim lagi sesama gateway yang sesama PC yang tidak memiliki gateway. PC ketiga menuju PC ke-6. Oke, kita klik. Silang. Karena apa? Karena keduanya tidak memiliki gateway yang memungkinkan tidak bisa mengirim pesan antar router, antar switch. Kalau tadi PC 1 ke PC 3 itu bisa karena masih dalam satu switch ya. Tapi coba kalau seandainya kita buat skenario baru dari PC ketiga, kita akan kirim ke PC 1. Apakah dia bisa juga nggak? Nah, ini yang saya maksud tadi, PC 1, ini PC 2 ya, ke router nggak bisa ngirim karena nggak bisa pulang. Nah, PC 1-nya bisa kembali karena masih dalam satu switch.
Oke, berarti ini sudah membuktikan bahwa teorinya bahwa gateway ini sangat penting dalam subnetting mask sendiri. Nah, kembali. Oke, kita balik ke real time. Kita akan cek dulu apakah ada pergerakan di command prompt. Kita akan klik tracer. Pertama-tama PC1 tadi masuk ke dalam PC2 ya. Sesama apa namanya? Sesama PC yang memiliki gateway. Oke, ini komplit ya. Kemudian kita klik lagi tracer 192.168.1.3. Apakah ini akan terkirim? Ini komplit juga ya. Berarti sesama PC yang berada di dalam satu switch ini dia komplit. Dan ini rentang pingnya nggak terlalu jelek ya. Ini bahkan ini ke titik 2 ini bahkan mencapai 0. Berarti ini sempurna jaringan. Terus dari tadi PC1 kita mengirim ke PC4 yang berbeda switch. Kita akan cek juga bagaimana hasilnya. 1.67 ya. Oke. Nah, di sini dia ada dua perjalanannya. Pertama dia perjalanan menuju router tadi kan sempat cancel ya, sempat mencari bingung ya. Kemudian kita reset simulation-nya dan akhirnya dia bisa ngirim. Nah, ini 162 ini apa? Ini 162 itu router bagian giganet yang 0/0 tadi. Nah, kalau yang 192.1.67 ini dia alamat address dari PC4. Mungkin untuk PC1 ini ya, sudah clear ya. Oke, untuk PC2 tadi kita memiliki perjalanan menuju PC5. Oke, 192, 168, 1.68. Oke. Oke, ini oke, muncul ya. Ini terkirim ya. Nah, di sini menarik. Di sini nanti akan ada muncul pesan-pesan request timeout ya. Nah, ini dia. Karena tadi nggak balik dia, nggak kembali. Nah, ini akan terus ini sampai beberapa ya, sampai terhingga. Oke, mungkin kita skip dulu, kita akan cek lagi. Kemudian PC3. Nah, PC3 ini kita akan mau coba cek dulu. Yang pertama, dia pengiriman ke PC6 tentunya. Bagaimana? Oke, ini kita nunggu dulu. Bagaimana apanya? Oh, ini sudah muncul ya. Ini sama ya kasusnya ya. Request timeout karena tadi dia tidak berhasil. Oke, kita biarin dulu. Untuk PC4 kita cek dulu. Bagaimana pesan yang dikirim ke balasan dari PC pertama dan akhirnya dia balas lagi ke PC1. Oke, masuk ya. Jadi dari satu, dari dia urutan yang pertama ya. Ini berarti masuk ke dalam router yang sebelah kanan, kemudian masuk ke dalam satu. Oke, ini komplit. Untuk PC5, gimana? Kita cek. Oke. Nah, ini kasusnya seperti tadi nih ya. Ini udah mulai nampak ini seperti tang ya. Ini timeout ini. Oke, berarti udah mau membuktikan bahwa pesannya tadi tidak dikirim balik. Nah, PC6 sendiri bagaimana? Kita cek. 1.3 ya. Oke. Oke, kita kembali dulu. Kita mau penasaran yang 3 tadi. Nah, ini kan di timeout kan, udah di baris ke-6. Kita coba terminate dulu ini ya. Kemudian kita akan cek ke PC pertama karena tadi kita sempat ngirim pesan ke PC pertama ya. Oke. Masuk ya, komplit. Berarti karena dia memiliki satu switch meski tadi kita sempat dia mengirim ke router 2 tidak sampai balik ke PC2 juga karena tadi kan tujuannya cuma ke PC pertama. Oke, di PC6 tadi kita cek lagi. Oke, timeout. Oke. Mungkin itu saja simulasi dari saya. Terima kasih atas kekurangannya. Sampai jumpa kembali di presentasi berikutnya.